Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres Amerika Serikat. Ini adalah pidato kenegaraan keduanya yang kali ini disampaikan setelah Partai Republik sebagai partai oposisi menguasai DPR. Nah, kira-kira apa saja yang akan disampaikan Biden dalam pidatonya? Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono yang saat ini berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi, Rifan, waktu Indonesia. Rifan, bisa dijelaskan juga pada MG Listener, mengapa pidato Joe Biden kali ini dirasa sangat penting? Selamat pagi Mas Reno dan juga MG Listeners. Dari Washington DC bisa saya sampaikan bahwa pidato ini menjadi sangat penting karena ini adalah pidato kenegaraan tahunan. Jadi hanya disampaikan setahun sekali, biasanya lebih dekat ke awal tahun. Dan ini adalah pidato yang disampaikan di hadapan para anggota Kongres Amerika Serikat. Dan tentunya juga di hadapan masyarakat atau rakyat Amerika Serikat, karena acara ini, pidato kenegaraan ini disiarkan secara langsung lewat berbagai media penyiaran juga. Dan kenapa ini menjadi penting di tahun 2023 ini? Karena ini adalah pidato yang akan menentukan juga ke depannya apakah Biden ini masih bisa dianggap diandalkan, bisa dianggap dipercaya untuk maju lagi dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Itu sebabnya pidato ini dipersiapkan sematang mungkin, bahkan draft-draft awalnya sudah dipersiapkan sejak November lalu, dan ini terus diasah terus oleh tim Biden, terutama karena Presiden Biden sendiri memang punya satu kondisi kegagapan. Ini adalah satu cerita yang sudah lama sekali diketahui oleh masyarakat. Presiden Biden ini waktu kecil, ceritanya itu sering dirundung atau dibully karena kegagapan yang ia miliki, dan ia akhirnya berhasil mengatasinya sampai ya sekarang menjadi Presiden Amerika Serikat tentunya. Dan ini yang berusaha dihindari oleh Biden dalam penyampaian pidato kenegaraannya kali ini. Ia ingin bisa meyakinkan bangsa Amerika bahwa ia memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin Amerika Serikat 4 tahun berikutnya di Pilpres tahun 2024 mendatang. Kenapa juga ini menjadi sangat penting? Karena sebetulnya saat ini pemerintahan Joe Biden sendiri tidak populer di masyarakat Amerika Serikat. Dari salah satu jejak pendapat yang dilakukan di Amerika oleh The Associated Press dan juga NORC Center for Public Affairs Research, itu diketahui bahwa 1/4 warga dewasa Amerika, hanya 1/4 saja yang mengatakan bahwa mereka merasa bahwa Amerika Serikat ini sudah bergerak ke arah yang benar. 3/4 lainnya itu menganggap tidak ke arah yang benar. Jadi mayoritas menganggap sebetulnya Biden masih bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Dan kemudian dari survei yang sama juga diketahui bahwa ternyata memang mayoritas pendukung Partai Demokrat sendiri sebetulnya tidak mendukung Biden untuk kembali nyalon untuk menjadi capres lagi di tahun 2024 untuk mengupayakan periode kedua kepresidenannya. Ini semua memang menjadi satu penilaian yang didasarkan pada kinerja Biden selama ini, yang dianggap dari segi ekonomi juga memang ternyata mengalami banyak kesulitan karena memang dengan adanya pandemi, kemudian juga sempat ada kekacauan dalam rantai pasok dunia sehingga menyebabkan inflasi sedemikian rupa, harga kebutuhan pokok naik, harga bensin melonjak waktu summer kemarin. Walaupun sebetulnya sekarang sudah mereda, tapi itu semua masih membekas di benak masyarakat Amerika, dan itu yang maksud saya berperan besar dalam membentuk opini publik di Amerika Serikat terkait Presiden Biden. Itu sebenarnya pidato malam ini di waktu Amerika Serikat adalah pidato yang sangat penting untuk seorang Joe Biden. Baik, Rifan, tadi Anda sampaikan juga bahwa sebetulnya ini menjadi momen untuk pembuktian juga bagi Joe Biden bahwa dirinya masih layak untuk memimpin Amerika 4 tahun ke depan, karena akan ada momen election juga ya saat lagi di Amerika. Pertanyaan saya begini, apakah pembuktian kelayakan ini hanya untuk masyarakat umum Amerika Serikat atau juga pembuktian terhadap internal Partai Demokrat sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, menurut survei yang dilakukan oleh AP dan juga NORC, ternyata pendukung Partai Demokrat merasa tidak yakin bahwa Biden bisa
atau apa ya, bisa diandalkan atau layak menjadi capres dari Partai Demokrat. Jadi ini juga mungkin memang menjadi satu upaya dari Biden agar internal Partai Demokrat sendiri Hmm. mau memberikan kepercayaan mereka kepada Biden. Lagi pula ini memang istilahnya Biden baru menjalankan satu masa periode pemerintahan. Betul. Dia merasa bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk dia melanjutkan lagi, walaupun sebetulnya dari segi usia Biden ini sudah 80 tahun, menjadi presiden tertua di Amerika Serikat yang pernah menjabat. Namun ia ingin membuktikan baliknya. Walaupun sebetulnya Biden sendiri belum pernah menyatakan bahwa ia resmi akan mencalonkan diri kembali sebagai capres di tahun 2024. Namun sudah ada isyarat-isyarat yang diberikan, dan apabila memang akan maju kembali, waktu yang akan ia pilih adalah tentunya setelah penyampaian pidato kenegaraan ini, untuk melihat dulu respons dari masyarakat seperti apa, respons dari internal Partai Demokrat seperti apa. Ya, Rifan, sebelum saya menanyakan kira-kira apa yang menjadi substansi utama dalam pidato kenegaraan Biden beberapa saat lagi, saya juga ingin penasaran sebetulnya apakah ketika misalnya nanti in the end of the day Partai Demokrat tidak mendukung atau mengusung Biden, pergolakan dinamika politik di Amerika Serikat saat ini, apakah sudah ada nama-nama tertentu yang kemudian mulai dipamerkan begitu oleh Partai Demokrat untuk menjadi capres di election berikutnya? Sejauh ini dari pengamatan saya di Amerika Serikat sebetulnya belum ada nama yang dieluk-elukan. Tapi juga tidak ada yang mengeluk-elukan sedemikian rupa Joe Biden, kecuali dari Gedung Putih sendiri yang meyakini bahwa Joe Biden siap untuk maju kembali dalam Pilpres nanti. Sebaliknya, kalau dari kubu Republik justru sudah kelihatan, sudah ada satu orang yang dengan resmi siap menyatakan bahwa saya maju lagi. Siapa lagi kalau bukan mantan Presiden Donald Trump. Ia sudah melakukannya sejak bulan November lalu, walaupun pada saat itu di bulan November, Partai Republik, partai yang menaungi Donald Trump, itu tidak mencapai hasil maksimal yang sudah diprediksi sebelumnya. Dan Trump sendiri pada saat itu sempat dianggap sebagai salah satu penyebab turunnya perolehan Republik daripada prediksi sebelumnya. Tapi ya itu, Trump sudah lebih dulu menyatakan diri dengan percaya diri bahwa saya akan maju kembali. Trump sendiri sudah berkeliling ke berbagai wilayah di Amerika untuk berkampanye, istilahnya memperkenalkan diri kembali bahwa dia adalah kandidat dari Partai Republik. Oke, baik. Tadi seperti yang Anda sampaikan, Rifan, bahwa persiapan pidato kenegaraan Biden ini bahkan sudah dipersiapkan sejak bulan November 2022. Draftnya begitu ya. Nah, apakah sudah ada bocoran mungkin yang Anda dapatkan? Apa kira-kira beberapa substansi yang akan disampaikan oleh Biden? Fokus utamanya apa? Seperti nama dari pidato kenegaraan ini adalah State of the Union. Jadi yang akan dijelaskan, tentunya dipaparkan dengan panjang lebar oleh Biden adalah keadaan Amerika Serikat saat ini. Jadi akan menjelaskan situasi perekonomian Amerika Serikat, kemudian juga tentang isu-isu lainnya, tentang kesehatan, tentang reformasi kepolisian dan lain sebagainya. Dan memang ini adalah pidato yang disampaikan untuk Kongres dan untuk rakyat Amerika. Jadi fokusnya besar di porsi domestic issues-nya Amerika Serikat. Seperti yang saya sampaikan tadi, perekonomian di Amerika ini menjadi satu titik berat bagi pidato Presiden Biden, karena memang banyak warga Amerika Serikat yang masih merasakan kesulitan dalam berkehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok masih tinggi, harga telur terus-terusan naik di Amerika Serikat ini, dan itu jadi satu berita besar juga. Dan banyak isu-isu ekonomi yang ingin Biden luruskan, ingin Biden jabarkan. Sebetulnya di store ini tidak hanya masalah yang muncul, tapi juga pencapaian-pencapaiannya banyak loh. Itu yang diperkirakan akan disampaikan oleh Biden nanti. Terutama soal inflasi yang dalam 6 bulan terakhir ini terus trennya menurun. Walaupun memang sempat dilaporkan bahwa kemungkinan besar di tahun 2003 akan terjadi resesi. Yeah. Tapi sampai saat ini inflasi masih terus turun. Kemudian juga Federal Reserve, Bank Sentral Amerika juga baru saja Jerome Powell, pemimpin dari
Bank Sentral Amerika menyampaikan bahwa kemungkinan besar inflasi akan terus turun di tahun 2023 walaupun tetap masih ada bumpy road atau jalan yang tidak mulus untuk menuju penurunan inflasi yang lebih jauh lagi. Kemudian juga tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu mencapai rekor terendahnya dalam 50 tahun terakhir. Jadi itu adalah pencapaian yang akan tentunya di-highlight oleh Biden bahwa dalam 2 tahun masa kepemimpinannya terakhir ini, dia sudah berhasil menambah 12.000 orang tenaga kerja ke dalam Angkatan Kerja Amerika Serikat. Namun itu semua memang harus bisa disampaikan Biden, kata para pengamat, dengan cara yang bertutur, bercerita dalam istilah-istilah yang dipahami oleh bangsa Amerika kalau memang ia ingin meyakinkan warga Amerika bahwa kondisi ekonomi ini membaik loh, tidak hanya bermasalah. Itu kata para pengamat. Jadi tidak usah menyampaikan terlalu banyak data, angka yang mungkin oleh orang awam tidak dicatat, tidak dipedulikan juga. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat Amerika itu merasakan apa yang disampaikan oleh Biden. Itu kata pengamat yang memperkirakan apa yang akan disampaikan Biden. Kemudian isu gun violence juga, kekerasan senjata api. Biden ingin tentunya terus mendorong isu ini, mendorong reformasi aturan kepemilikan senjata api, walaupun di tahun lalu sebetulnya semenjak terjadinya berbagai penembakan massal di Uvalde, di berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, di Buffalo, New York, akhirnya Partai Demokrat berhasil meloloskan satu undang-undang yang mereformasi aturan kepemilikan senjata api. Cuman isinya itu belum dianggap cukup. Yang diinginkan oleh Biden sebetulnya adalah pelarangan senjata berupa senapan serbu yang hampir selalu digunakan oleh para pelaku penembakan massal untuk melakukan aksi mereka. Nah, tapi ini akan menjadi satu ganjalan besar, terutama karena sekarang yang duduk di DPR Amerika Serikat itu mayoritas Partai Republik, partai yang selama ini secara tradisional mendukung hak kepemilikan senjata api, termasuk hak untuk memiliki senapan serbu. Isu lainnya misalnya soal reformasi kepolisian. Mungkin masih ingat teman-teman, MJ listeners juga, tentang meninggalnya pria kulit hitam namanya Tyre Nichols beberapa minggu yang lalu setelah dikeroyok oleh polisi. Dan ini kembali mengingatkan masyarakat Amerika akan kasus George Floyd di tahun 2020, di mana ia juga tewas setelah ditangani oleh polisi. Jadi isu ini juga kemungkinan besar akan disampaikan oleh Biden, isu-isu domestik ini. Selain juga isu internasional, seperti tentang Tiongkok dan juga Ukraina. Oke, baik. Kita akan nantikan ya poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kenegarannya di tahun 2023 ini. Terima kasih jurnalis VOA Indonesia Rifan Dwi Astono untuk informasi Anda langsung dari Washington, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Rifan.